kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya kita akan membahas banyak sekali masalah-masalah di Jawa Timur dan bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang masalah yang cukup viral dan masih penasaran kira-kira bagaimana kondisinya di Jawa Timur, yaitu mengenai masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, fenomena badai PHK terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan dari satu data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2025 ini menyebutkan data terakhir bahwa Jawa Timur ini termasuk dalam peringkat 5 besar dalam penyumbang PHK se-Indonesia. Lantas bagaimana dari sisi DPRD, apakah Provinsi Jawa Timur bisa menahan badai PHK dan segala resikonya? Kali ini kita akan membahasnya bersama anggota dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Suli Daim. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi dan semangat pagi. Semangat sehat ya Pak ya? Semangat sehat. Karena kita membahas masalah PHK bukan suatu hal yang menyenangkan sebenarnya Pak. Sesuatu yang memprihatinkan ya Pak. Tapi ini harus kita bahas bahwa supaya masyarakat dan juga mungkin perusahaan-perusahaan bisa melihat bagaimana sih di Jawa Timur dan bagaimana mungkin dari sisi DPRD bisa mencari solusi dari regulasinya. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu ya dengan Pak Suli Daim. Dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pan. Sebelumnya dari dapil berapa Pak? Dapil? Ya, saya menjadi anggota DPR ya dimulai dari dapil dulu 7 ya, sekarang kan dapil 9. Dapil 9 Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, Pacitan. Dan yang menarik ya ini tadi setelah ngobrol-ngobrol, Pak Suli ini bukan periode pertama atau periode kedua, tapi periode keempat. Ceritain sedikit dong Pak, gimana akhirnya kok bisa bertahan 4 periode dan kira-kira ada perbedaan nggak dari tahun ke tahun menjadi anggota DPRD Jawa Timur? Semakin susah, semakin banyak tantangan atau gimana perkembangannya? Ya, anggota DPRD itu kan jabatan outsourcing. Kalau rakyat itu tidak memilih ya otomatis kita juga akan ditinggalkan oleh rakyat. Ya memang dinamika pemilu dari pemilu ke pemilu kan memang berbeda ya. Dan pertarungannya juga semakin seru ya. Awal dulu ketika 2009 awal ketika suara terbanyak ya, kan baru dimulai 2009. Itu tidak seberapa ya, persaingannya tidak seberapa dan kemudian kos pembiayaan pemilu juga tidak terlalu besar. Namun ketika 2014 sudah mulai pertarungannya itu karena semua sudah mempersiapkan diri dengan waktu yang cukup panjang. 2019 lebih seru lagi, 2024 paling seru dalam catatan sejarah demokrasi di Indonesia. Serunya gimana Pak? Boleh dong spill sedikit. Ya masyarakat ya berpikirnya sederhana saja. Jadi tidak lagi kemudian melihat mereka ini mempunyai kapasitas dan integritas untuk membangun negeri ini. Tapi siapa yang membawa isi tas ya dialah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan demokrasi pemilu 2024. Dan Anda membuktikan bahwa kali ini terpilih lagi. Dan latar belakang Anda juga saat ini masih mengajar ya Pak di Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai dosen. Ya saya dosen tetap dan insya Allah sudah dosen NIDN. Dari jurusan ekonomi ya Pak? Ya manajemen. Saya ngajar di manajemen. Oke. Sekarang kita dosen manajemen, kemudian sekarang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang aktif, banyak tentu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Termasuk tentu. Sekarang di Komisi E yang begitu dekat dengan masyarakat mengenai tentang kesejahteraan masyarakat salah satunya. Saya ingin tahu dulu, Anda melihat bahwa fenomena
masalah PHK sebenarnya mungkin bukan masalah hari ini saja, tapi sudah terjadi dahulu kala. Nah, kalau menurut Anda Pak, bagaimana sih untuk fenomena PHK di Jawa Timur ini sendiri? Sudah separah itukah atau bagaimana? Mungkin ini jadi PR bagi penyelenggara negara, ya. Terutama pemerintah pusat, ya. Begitu juga pemerintah provinsi, karena memang tidak bisa dipisahkan. Jadi problem ini menjadi pekerjaan serius pemerintah untuk kemudian mencari, ya, sesungguhnya bagaimana kemudian meningkatkan perekonomian kita itu menjadi sehat. Ya. PR Pak Prabowo ini kan luar biasa. Dalam kondisi kita beban hutang kita yang terlalu tinggi, ya, kemudian stabilitas politik belum terbangun dengan baik, ya, ini berdampak pada investor asing juga berdampak, dan itu yang akhirnya kemudian berimplikasi negatif terkait dengan ya para pengusaha yang memang selama ini itu kan memang butuh stabilitas politik itu, sehingga investasi kita di sini juga melemah, dan dampak yang terjadi adalah ya apapun kan daya beli masyarakat juga berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, tentu berakibat bahwa pada tataran mereka ini harus kemudian mengambil kebijakan yang rasional. Jadi apa? Kemampuan pembiayaan perusahaan. Kalau kemudian berbicara kemampuan pembiayaan perusahaan, pasti yang terjadi adalah efisiensi. Kalau kemudian melakukan efisiensi, jelas itu pengurangan tenaga kerja. Nah, ini fenomena. Ini kan sesungguhnya berdampak, ya. Bagaimana kemudian kita menciptakan, ya, tata kelola stabilitas politik ini bisa tertata dengan baik, itu berdampak positif pada kelangsungan para pelaku bisnis dalam mengelola itu semua. Nah, ini yang harus dibangun. Kalau Pak Prabowo ini dalam kurun waktu mungkin 3 bulan ke depan tidak segera ada penataan terhadap itu, maka saya kira ini nanti akan terjadi gelombang PHK itu betul akan terwujud, dan ini sudah terbukti kan. Kita sekarang aja di Jawa Timur sekarang, ya, data PHK kita kurun waktu sampai Mei 2025 aja sudah 8.000 pekerja. Ini ya meskipun terkena PHK ini 8.000, ini kan angka yang tidak kecil. Mereka pasti punya beban keluarga, ya, kelangsungan hidupnya itu juga jadi masalah. Kalau kemudian nanti kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, akhirnya mereka bisa juga kan akan muncul kejahatan, akan muncul apa? Karena keterpaksaan dia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum terpenuhi. Ini PR kita. Masalah PHK tidak hanya masalah korporasi, namun juga berpengaruh juga atau berimplikasi dengan masalah kestabilan ekonomi. Termasuk tadi mungkin Bapak sudah menceritakan ada 8.000 itu dari data, ya. Nah Pak, kalau kita boleh bergeser mungkin di daerah pemilihannya Bapak sendiri, ada temuan-temuan apa Pak yang mungkin Anda temui ketika menyapa konstituen masalah PHK ini? Apa yang menjadi catatan penting dari Anda? Jadi kalau dapil saya ini, terutama Ponorogo, ya, Trenggalek, itu kan sebagian mereka itu adalah pekerja migran Indonesia. Mereka ada di Taiwan, di Hong Kong, ya, di Korea, ya. Jadi itu kita belum melihat ya secara secara massal kita ketemu di sana. Cuma memang karena memang bukan kawasan industri, ya. Bukan kawasan industri, sehingga tentu kita tidak bisa berkaca, karena memang juga apakah mereka itu bekerja di Surabaya atau pulangnya ke sana, ya, ataukah mereka itu ada di kota-kota besar yang memang itu bisa munculkan itu. Tapi kondisi ekonomi bisa kita temukan di sana. Bahwa saya kemarin kan dilapori beberapa pengusaha retail, ya, supermarket itu ya. Itu aja rata-rata yang mereka itu asosiasi supermarket yang kita temui di daerah Ponorogo itu, mereka mengeluh bahwa daya beli masyarakat itu kurang. Penyebabnya apa Pak? Ya daya beli masyarakat, ya saya tadi karena faktor mungkin ekonomi. Faktor ekonomi yang belum begitu stabil, ya, sehingga mereka itu mungkin ya hanya kebutuhan-kebutuhan yang dianggap memang mendesak untuk pokok mereka harus penuhi. Kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya mungkin mereka akan belum mengharuskan mereka untuk belanja itu. Itu masih kita berbicara masih di daerah
Ponorogo, daerah Ngawi, pemilihannya Anda saja ya. masih banyak 38 kota kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai masalah yang sama. Ini masih banyak tantangannya terkait masalah PHK. Kita tahan dulu Pak, kita akan kembali sambung lagi di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Platform WorldCoin dibukukan Kementerian Komunikasi dan Digital kantor cabang World yang terdapat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi ditutup. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom, Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 5 sore, live di CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, masih membahas masalah PHK khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur bersama Pak Suli Daim. Pak, tadi kita sudah sedikit menyinggung masalah PHK terjadi ini di sejumlah kota kabupaten di Jawa Timur. Dan ini betul-betul memprihatinkan ya, ini masalah daya beli masyarakat menurun, stabilitas ekonomi juga terdampak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini bagaimana regulasi yang mungkin sedang atau sudah ada dari DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menekan supaya jangan sampai masalah PHK ini terus terjadi bahkan tidak terbendung. Bagaimana regulasinya, Pak? Ya memang kita ini kan begini ya. Paradoks pertumbuhan ekonomi kita ini kan 4,93%. Ya. Pada tahun 2024 di Jawa Timur. Tapi masih terjadi PHK. Ya. Jadi masih terjadi PHK. Ini yang memang sesungguhnya kita kan harus melihat ya, faktor apa dan kenapa itu kan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang memang belum mampu untuk kemudian menjawab itu, baik pemerintah maupun juga pihak-pihak yang terkait di dalam menangkal supaya tidak terjadi PHK itu. Industri penopang kita itu pertumbuhan ditopang sektor jasa, perdagangan, transportasi digital. Dengan itu. Kemudian penyebab PHK juga memang kan banyak faktor kan ya. Jadi banyak faktor diantaranya terkait industri manufaktur maupun tradisional melambat sehingga yang terjadi ada PHK. Nah, tentu bagaimana kemudian untuk menjawab ini semua? Regulasi kan harus melakukan penguatan ya. Dalam kondisi seperti ini, ya pemerintah semestinya hadir dalam kondisi apa? Pertama, kita berbicara ketika kemudian tidak bisa terelakkan lagi ya, dengan berbagai faktor yang tadi saya sebutkan, baik itu kemudian faktor terkait dengan daya beli masyarakat yang menurun, terus kemudian juga dinamika politik itu yang kemudian berimplikasi negatif bagi pertumbuhan ekonomi, begitu juga berdampak pada para investor yang akan masuk ke situ. Makanya kemudian bagaimana ruang ini kita ciptakan. Tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah untuk kemudian menjawab itu. Kita tidak bisa kemudian hanya mendiamkan saja ya dengan kemudian wah ini faktor stabilitas politik yang memang menjadi faktor utama. Ya sudah, selesaikan faktor politik itu untuk kemudian dibawa pada stabilitas politik yang memang memberikan ruang bagi investor untuk kemudian hadir ya. Yang kedua, kalau sudah tidak bisa dilakukan lagi, kan harus menciptakan namanya adalah padat karya yang itu harus kemudian menjadi jawaban pemerintah. Untuk apa? Memberikan ruang ya. Taruhlah sekarang ada upaya dengan melakukan tenaga kerja itu, membuka lowongan pekerjaan, job fair. Memang job fair itu bisa menjawab, tapi itu kan untuk fresh graduate. Ya. Kalau kemudian yang pekerja yang sudah lama puluhan tahun mereka, ya, tetapi mereka tidak punya kapasitas yang kemudian harus berebut dengan mereka, ya pasti kalah mereka. Ya, mereka selama ini bekerja praktis ya. Dengan apa? Kapasitas yang dia miliki dalam kurun waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, makanya harus diciptakan pemerintah untuk menjawab itu ada padat karya. Nanti kemudian kita melakukan penguatan dengan memberikan regulasi. Untuk apa? Untuk menguatkan bahwa inilah program yang harus dijawab oleh pemerintah provinsi dalam
memberikan perlindungan kepada PHK yang terjadi. Dengan jumlah 8.000 ini kan berapa mereka keluarga yang mereka harus kemudian tinggalkan? Kira-kira sudah ada rencana dari pemerintah provinsi nggak Pak? Atau mungkin sudah ada program padat karya itu, cuman memang belum optimal untuk dimanfaatkannya? Ya belum ada. Jadi gini aja lah, yang di PHK ini aja kan kewajiban perusahaan juga masih banyak yang belum terbayarkan. Itu urusan itu aja kan ya. Dia juga tidak menggunakan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait tenaga kerjaan. Itu problem saja, itu aja belum terselesaikan. Dari 8.000 ini kira-kira 8.000 PHK ini mereka kan sudah mendapat haknya dari perusahaan, berapa yang mereka dapatkan? Masih konflik yang muncul datang ke DPRD itu, mereka pesangon mereka tidak terbayarkan, bahkan gajinya sekian bulan tidak terbayarkan. Betapa kemudian ini kan juga menjadi problem. Jadi makanya kan kemudian sesungguhnya kita harus menciptakan itu regulasi. Kalau kemudian sekarang itu konsistensi aja lah sebetulnya perusahaan itu sejauh mana sih dia mampu menerapkan undang-undang yang mereka menjadi pegangan. Jangan kemudian dalam susah-susah begini-gini rakyat itu kemudian mereka yang bekerja mengabdi pada perusahaan itu dianggap selesai. Selama ini kan sudah membantu pada perusahaan dari para pekerja-pekerja itu kan. Baik. Tadi sempat disinggung sedikit masalah PHK ini buntutnya panjang ya. Permasalahan PHK itu cukup pelik karena tidak sekedar pemutusan hubungan kerja saja, namun ada kasus-kasus lain yang mengikuti seperti hak-hak pekerja yang mungkin Bapak tadi sudah sebutkan yang tidak dipenuhi, penahanan ijazah dan masalah lainnya. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Yang kemarin sempat ramai di Surabaya ya Pak ya, yang penahanan ijazah. Bagaimana untuk dari sisi DPRD melihat fenomena ini? Ya, hal-hal semacam itu kan semestinya kan ya pemerintah kan sudah harus tegas ya. Wong persoalan sudah tidak dipekerjakan, masih lagi kemudian sesuatu yang memang menjadi bekal mereka untuk bekerja masih kemudian ditahan kan. Tidak diberikan kepada yang bersangkutan kan ya. Ya, kalau kemarin yang fenomena di Surabaya semestinya ya sudah itu panggil paksa, kalau perlu tangkap itu. Karena apa? Ini menyangkut hajat kebutuhan seseorang. Jadi kalau kemudian mereka tidak dapat perlindungan, padahal undang-undang sudah jelas ya memberikan perlindungan itu, kita akan menegakkan undang-undang. Jadi siapapun yang mereka itu memberikan kewajibannya, jangan hanya kemudian selama ini memanfaatkan mereka, setelah kemudian perusahaan bermasalah, lagi masih ditambahi masalah. Yang masalah PHK, saya sempat turun ke lapangan Pak, menemui beberapa korban begitu ya, yang entah itu masalah gaji atau pesangonnya tidak dibayar tuntas atau ijazahnya ditahan, butuh waktu panjang akhirnya mereka berani melapor, ada ketakutan sehingga mereka akhirnya tidak berani terbuka, akhirnya ya sudahlah diterima aja kayak begitu. Nah ini karena mereka merasa tidak ada perlindungan Pak, entah itu dari pemerintah atau dari sisi hukumnya. Nah, bagaimana kalau DPRD melihat fenomena seperti ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Saya beberapa kemarin juga akan memberikan advokasi terkait dengan beberapa perusahaan ya di kawasan Sidoarjo itu yang memang ada masalah terkait konflik perusahaan. Jadi konflik perusahaan itu kepemilikan 2 atau 3 anaknya itu ya, yang memang berebut untuk menguasai pabrik sehingga berdampak pada perusahaan dan itu juga berdampak pada kemudian buruh. Ya. Karena apa? Karena ketidaksehatan perusahaan ditambah lagi dengan konflik keluarga, kemudian menambah kemudian mereka efisiensi dan kemudian tidak memenuhi juga kewajiban mereka sebagai pemilik perusahaan. Sehingga itu akhirnya berdampak pada masalah yang panjang. Masih banyak sekali Pak tantangan di wilayah Jawa Timur ini yang terkait masalah PHK, namun kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Isi akhir pekan Anda dengan berita-berita inspiratif dan yang tengah menjadi trending topik. Tengah hiruk pikuk kota Jakarta ada satu restoran yang menyajikan aneka sajian khas kota berjuluk Kawanua dengan bumbu woku dan rica-rica. Jangan lewatkan redaksi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali masalah PHK ini yang masih belum terselesaikan. Ada ribuan orang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Tadi kita sudah membahas beberapa tantangan, beberapa masalah. Yang terakhir kita masalah tidak berani melapor, padahal mereka juga termasuk pekerja yang tiba-tiba di PHK. Namun banyak haknya yang ternyata terlupakan dari pihak perusahaan. Bagaimana ini Pak, Anda melihatnya? Jadi kalau sampai sekarang umpamanya ada masyarakat atau mereka yang di PHK ya, terus kemudian hak-haknya ya, belum dipenuhi oleh perusahaan ya, saya kira kami di Komisi DPR Jawa Timur tetap akan menampung itu. Jadi sampaikan pada kami berdasarkan data-data yang kuat. Insya Allah saya panggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur untuk kemudian berkoordinasi dan mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan itu. Banyak laporan Pak di Komisi E terkait masalah? Banyak, jadi cuma beberapa yang baru mampu kita eksekusi karena tidak sesederhana itu pemilik perusahaan itu ketika dipanggil di DPR hadir. Ya. Kadang-kadang kita ini juga lelah juga ya, ngatur jadwal kita untuk mereka agar kita ajak bicara, mencari jalan kepastian terhadap mereka yang menjadi korban ya. Kalau perusahaan itu sekarang baru mengeluh efisiensi dan sebagainya, tidak ada produksi ya. Tapi sebelumnya kan mereka sesungguhnya sudah mendapat untung banyak dari perusahaan itu. Jadi kita masih membuka ruang ketika ada problem-problem yang memang belum terselesaikan di bawah, masyarakat bawah. Jangan takut, kami insya Allah akan melakukan advokasi terhadap itu semua. Dengan berjalannya waktu Pak, dari temuan-temuan Anda di lapangan, dari hasil Anda turun ke konstituen Anda, bagaimana? Apa tantangan DPRD Jatim untuk menekan jumlah pengangguran terdampak dari PHK massal di Jawa Timur? Tantangannya apa Pak? Kalau kemampuan kita ini kan kalau hanya sekedar bagaimana melakukan penguatan terkait regulasi. Dan di lapangan itu sesungguhnya kan bagaimana pemerintah ini memberikan ruang terkait itu semua. Jadi kita nanti bersepakat lah membuat regulasi terkait dengan problem-problem ketenaga kerjaan kita. Baik itu kemudian persoalan PHK, pasca PHK mereka itu harus apa ya. Terus kemudian bagaimana memberikan ruang-ruang kita untuk memberikan perlindungan pada korban-korban PHK itu. Jadi ini apa yang harus kita lakukan ya, eksekutif tentu kan pertama ada enggak political will-nya mereka. Untuk apa? Untuk menata ini. Menjawab persoalan ini kan problem masyarakat, problem sosial yang pasti muncul dan itu dampaknya luas. Makanya kan kemudian kita akan mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini untuk membuat ya, semacam itu baik itu peraturan daerah atau apalah, atau kalau memang itu tidak harus peraturan daerah mungkin pergub ya, untuk melakukan penguatan terkait dengan kegiatan-kegiatan bagi korban PHK ini. Bentuknya tentu tadi awal saya sampaikan ya, sekarang ya padat karya itu. Padat karya ini adalah ruang yang kita berikan agar apa? Agar sebagian besar korban PHK itu bisa mereka mendapatkan pekerjaan. Dan ini diperuntukkan bagi mereka korban PHK, khusus korban PHK. Nah, sementara kemudian yang namanya job fair itu sebagainya itu kan memang untuk konsumsi anak muda yang memang mereka biarlah mereka bertarung. Biar mereka bertarung berebut berdasarkan kapasitas yang mereka miliki. Masalah PHK ini kan bukan masalah hari ini saja Pak, namun sudah terjadi dari dulu juga sebenarnya sudah ada. Namun kita melihat kondisi ekonomi sekarang juga semakin banyak pada akhirnya. Kenapa sih kok regulasinya sampai sekarang masih belum ada dan belum tegas ya bisa saya katakan? Kenapa? Apakah ini bukan regulasi sudah ada Mbak Gia? Regulasi kan tetap ya di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya, cuma memang ini kan begini ya, sesungguhnya kan dari masing-masing daerah kewilayahan ya, seperti Jawa Timur itu kan ada ring 1, ring 2 ya terkait dengan perhatian terhadap tenaga kerja kita ya, di masing-masing perusahaan itu. Ya, memang faktornya itu kita ini ya kurang begitu, mohon maaf ya, kurang begitu serius di dalam menyelesaikan itu pemerintah. Jadi seolah-olah ketika kemudian ini sudah kita melakukan di lapangan, mendapatkan laporan di lapangan ya,
Ya, kemudian selesai kemudian tanpa kemudian kelanjutan yang mereka mengatakan iya akan kita penuhi. Tapi faktanya itu ketika jawaban perusahaan itu iya akan saya penuhi, kapan kemudian diskusinya itu belum pernah. Dan itu tidak lanjut gitu loh. Ya. Jadi ini kan problem serius ya. Iya mereka ketika kita datangkan, kita ketemu, kita datang, iya Pak siap, tapi kita butuh waktu, kondisi kita gini ya. Akan kami selesaikan. Kalau sudah jawab gitu kita sampai kapan gitu ya. Beri waktu kami 2-3 bulan kan begitu kan. Tapi setelah 2-3 bulan lagi mereka tidak ada lagi. Kita sudah ditambah lagi persoalan lagi. Ya. Kita menyelesaikan satunya lagi, ini belum selesai, ini tambahan lagi. Jadi ada kucing-kucingan yang kadang-kadang kita ini juga lelah juga Pak. Jadi kalau kemudian pemerintah itu tidak kuat kemudian melakukan itu, pihak-pihak yang terkait ya merintahkan untuk melakukan langkah-langkah lanjutan ya selama ini seperti ini Pak, kucing-kucingan. Akhirnya tidak selesai sampai akar-akarnya ya Pak? Tidak selesai, jadi tidak selesai. Jadi ini problem. Jadi ya tadi itu ketika kemudian mereka harus memenuhi itu tidak dipenuhi, kita panggil ya jawabannya beri waktu kami Pak dan sebagainya. Tapi beri waktu itu ternyata janji dan janji. Lantas bagaimana nih akhirnya komitmen wakil rakyat turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran terutama bagi korban PHK? Komitmennya? Jadi saya akan mengusulkan ya pada pimpinan komisi karena ini kondisi ekonomi kita juga tidak baik-baik saja ya. Tentu itu nanti kan berdampak pada PHK. Tidak sekedar ini nanti ada 8.000 yang sekarang ini. Bisa juga akan bertambah lagi. Karena dengan dalih efisiensi, dengan dalih bahwa kondisi ekonomi yang tidak berpihak pada perusahaan ya pasti akan terjadi terus ini. Saya sampaikan nanti kepada Komisi E, pimpinan Komisi E untuk kita juga harus membuat posko pengaduan masyarakat. Kemudian yang kedua itu sebagai bahan kita untuk kemudian melakukan penguatan terhadap regulasi kita. Penguatan regulasi kita itu ya tidak hanya kemudian aturan itu sebagai macam ompong saja, sekedar kertas saja tapi tidak memberikan dampak yang sesungguhnya. Jadi ketika harus ada implikasi hukum itu. Kalau tidak ada implikasi hukum mereka menganggap hal yang sederhana. Jadi ada eksekusi yang memang harus dilakukan. Nah, itu yang bisa melakukan adalah peraturan daerah. Sehingga ada sanksi pidana yang harus kemudian kita berikan. Sepanjang kemudian ketika kita ancaman kita tutup itu ya. Karena nutup itu juga proses panjang. Tidak sederhana. Itu kan bahasa-bahasa yang secara administratif ada di tangan pemerintah ya. Sehingga kemudian buletisasi terjadi. Tidak akan mungkin ditutup itu. Ya. Apalagi ada kucing-kucingan tadi ya Pak? Nah, mungkin itu karena ada faktor-faktor X yang mungkin menyertai dalam setiap kemudian kita melakukan eksekusi itu. Tapi kalau peraturan daerah ini nanti kita ciptakan, kita buat, maka yang terjadi adalah ada pidana yang harus kita berikan. Tidak seenaknya sendiri. Ada ruang lagi, tidak hanya satu ruang. Kalau menutup sebuah perusahaan itu kan hanya satu ruang ya. Satu ruang taruhlah hanya Dinas Tenaga Kerja dan itu untuk memberikan rekomendasi untuk kemudian melakukan itu. Tapi bagaimana penguatan terkait dengan pidana yang diberikan pada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban itu. Sementara perlindungan terhadap korbannya Pak, bagaimana Anda melihatnya? Nah, ini kan problemnya juga kan. Tadi itu kan, ada posko. Iya mereka mau demo sudah, engkau tambah GTKI karena ya. Tapi yang terjadi kan janji-janji tadi itu kan. Dia janji. Akhirnya takut demo, tapi janji ini tidak terpenuhi. Akhirnya mereka terpaksa untuk memilih legowo ya Pak. Karena ya percuma ngikutin. Sebagian besar itu terjadi begitu. Karena apa? Waktunya dia itu yang sampai membuat tenda di depan perusahaannya itu. Lama-kelamaan dia juga lelah juga ada. Untuk kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan keluarganya dari mana? Jadi problemnya di situ. Mereka lelah, capek ya. Akhirnya kan kemudian ya pasrah. Nggak bisa apa-apa, mau kemana mereka? DPR juga sudah melakukan, kesimpulan mereka mengatakan DPR ini tidak serius memperjuangkan kita, kan begitu. Padahal kita ini kan sungguh-sungguh bagaimana kemudian membantu mereka. Oke, artinya banyak sekali langkah, kemudian komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi E, untuk memberikan perlindungan terhadap para korban PHK itu sendiri dan juga mendorong penguatan sendiri dari pemerintah. Iya tentu.
Karena itu bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami. Bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. Pak Suli, terima kasih banyak Sama-sama, untuk Mbak waktunya, Kia, untuk edukasinya juga hari ini dan melihat fenomena-fenomena yang ada di Jawa Timur khususnya seputar PHK massal. Kami tunggu penguatan terhadap. Ya, doakan aja nanti kita punya korban regulasi juga. yang melakukan penguatan itu. Terima kasih banyak Pak Suli. Sama. Dan edisi CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur kali ini, terima kasih dengan Pak Suli Daim yang sudah berkenan untuk hadir. Jangan lupa nantikan di episode berikutnya. Dan akhir kata saya Gia Clarissa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.